Baiklah, apa yang harus dimakan? Yuan Ming mengangguk dan bertanya seperti biasa. Bos Yuan tampan, kata gadis yang tampak polos dan malu itu langsung begitu membuka mulutnya. Terima kasih. Kamu mau makan apa? Yuan Ming sedang senang setelah dipuji oleh wanita cantik itu. Telur teh, udang, dan bihun, itu saja. Gadis itu memesan hidangan dengan sangat serius kali ini. Oke, totalnya 3.274 yuan. Kamu bisa bayar tunai atau online. Silakan bayar dulu. Yuan Ming segera menghitung harganya. Gadis itu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan menyandarkan kepalanya di meja panjang. Rambut hitamnya yang halus dan indah langsung tergerai. Matanya berbinar saat ia berkata, Bos Yuan, saya tidak membawa uang hari ini. Bagaimana kalau saya bayar dengan tubuh saya? Saya sudah membuka berbagai posisi, baik horizontal maupun vertikal. Saat dia berbicara, dia menatap Yuan Ming dengan tatapan serius. Tidak. Hati Yuan Ming menegang, dan ia menatap gadis itu dengan serius. Berbagai pikiran berkelebat di benaknya, dan akhirnya ia terpaku pada satu hal, gadis ini jelas-jelas tidak mau memberi uang. Hei, Bos Yuan tidak suka tipeku? Gadis itu tampak bingung. Bayar dulu baru makan. Pikiran Yuan Ming meninggi, ada oknum tak bertanggung jawab yang ingin mengeruk uangnya. Bos Yuan sama sekali tidak punya selera humor. Gadis itu berdiri tegak, dengan raut wajah bingung, sangat berbeda dengan penampilannya yang polos. Mi Baizuo, kamu mau makan apa? Yuan Ming tidak tergerak. Bos Yuan pasti tahu soal kue beras gula merah, itu yang akan kita pilih. Gadis itu tersenyum licik, menunggu Yuan Ming gagal. Oke, tunggu sebentar. Yuan Ming menjawab langsung dan berbalik untuk pergi, tampak lebih ceria dari biasanya. Bos Yuan, kamu masih lajang, kan? Dengan begini, akan mudah bagimu untuk berkembang menjadi penyihir, kata gadis itu dengan nada menyesal. Apa kau benar-benar punya pendapat tentang Bos Yuan? Tanya Wu Hai, yang sedari tadi menonton acara besar di samping, sambil tersenyum. Tentu saja. Gadis itu menopang dagunya dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya dengan santai di atas meja, bersenandung lembut. Tindakannya ini memang tidak selalu anggun dan terlihat vulgar jika dilakukan orang lain. Namun dengan wajahnya yang cantik, dia terlihat bebas dan natural. Benarkah? Wu Hai semakin penasaran. Bagaimana mungkin seseorang tertarik pada kompas? Tentu saja, itu tidak mungkin. Gadis itu berbalik dan menatap Wu Hai dengan tatapan kosong. Wu Hai bingung dan tidak tahu apa yang dilakukan gadis ini. Nama gadis itu Jiang Changxi. Ia sudah lama mengenal Yuan Ming, tentu saja, dari seorang teman, jadi Yuan Ming tidak mengenalnya. Usianya hampir 30 tahun ini, tetapi ia terlihat sangat muda. Dia tak pernah ragu menggoda orang-orang yang menarik perhatiannya. Lagi pula, dia sendiri yang menyebut dirinya wanita yang kehilangan 3 hal sekaligus, yaitu pernikahan, pijakan, dan suami. Mantan suaminya telah membuka banyak posisi baru untuknya. Bos Yuan, tolong beritahu saya pendapat Anda tentang memilih pasangan, dan saya akan mencarikannya untuk Anda. Sayang sekali Anda tidak menyukai saya. Kalau tidak, gadis-gadis kecil itu tidak akan mendapat giliran, kata Jiang Changxi santai. Kurasa tak ada yang meremehkan Bos Yuan. Wu Hai berusaha menyabotase dirinya. Kumis kecil, dilihat dari caramu mengelap sumpit tadi, kurasa kau juga lajang. Jiang Changxi tiba-tiba menoleh ke arah Wu Hai dan berkata, ya, menurutku menjadi lajang itu menyenangkan. Wu Hai tampak bangga. Tetapi bertanya-tanya apa hubungannya ini dengan membersihkan sumpit? Cukup bagus, tapi tangan kiri dan tangan kanan kelelahan. Mereka harus bekerja siang hari dan lembur malam hari. Berat badan mereka turun banyak. Jiang Changxi menunjukkan senyum misterius. Wu Hai langsung mengerti dan berkata bahwa dia hanyalah seorang seniman yang polos, dan sepertinya agak sulit baginya untuk menangani gaya melukis seperti itu saat dia memulainya. Wanita yang mengalami 3 kali kekalahan begitu kuat hingga ia dapat membuat seorang pria malu. Melihat Wu Hai sudah tenang, Jiang Changxi terus berbicara dengan Yuan Ming. Bos Yuan, sebenarnya, orang-orang seperti saya yang ahli dalam bisnislah yang menarik, katanya sambil berkedip, tampak malu-malu. Yuan Ming sekarang tahu bahwa ia sedang diolok-olok. Untungnya, ia sedang memasak. Yuan Ming terbiasa memasak, jadi wajar saja jika ia mengabaikan kata-kata Jiang Changxi. Jiang Changxi penasaran dengan Yuan Ming sejak awal. Konon, Yuan Ming terlihat sangat serius dan cantik saat memasak. Jadi, ia ingin sekali mencobanya. Melihat Yuan Ming benar-benar mengabaikannya, ia pun berhenti bicara dan memperhatikan Yuan Ming dengan serius saat ia mulai membuat kue beras. Bagi Jiang Changxi, yang telah lama bosan memakan kue beras adalah hidangan yang cocok untuknya. Memasak kue beras gula merah sebenarnya sangat mudah. Salah satunya adalah pemilihan bahan baku. Yuan Ming memiliki sistem yang menjamin kualitas terbaik. Kedua, metode pembuatannya, yang juga mudah dilakukan di Yuan Ming.
Yuan Ming mengeluarkan lumpang batu kecil dan menuangkan semangkuk kecil beras Jingshana Kiao yang telah direndam sebelumnya ke dalam air. Ia menuangkannya perlahan dan mulai menggilingnya. Setelah digiling halus, ia menambahkan gula merah, mengaduknya sedikit, lalu menuangkannya kembali ke dalam lumpang batu untuk melanjutkan penggilingan. Jumlah air harus sesuai. Semakin kental bubur beras, semakin mengembang hasilnya. Beras Jingshana Kiao mengandung banyak tepung, jadi Anda bisa langsung mengukusnya untuk membuat kue kukus tanpa menambahkan tepung. Sebelum memasukkannya ke dalam panci, Yuan Ming menambahkan ragi dan mengaduknya hingga rata, lalu menuangkannya perlahan ke dalam mangkuk bundar hingga tepat 80%. Yuan Ming meletakkan daun teratai di atas pengukus berlubang besar dan melubanginya dengan tusuk gigi. Kemudian, ia memasukkan mangkuk bundar ke dalam pengukus dan mulai mengukus. Hanya butuh 10 menit air mendidih dengan api besar untuk mengukus kue beras gula merah manis. Pada saat ini, hidangan Yuan Ming lainnya juga sudah siap. Silakan menikmati hidangan Anda. Sambil meletakkan nampan di tangannya, Yuan Ming melangkah mundur beberapa langkah, siap menyapa tamu lainnya. Bos Yuan, kenapa kau pergi begitu cepat? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Jiang Changxi tersenyum. Ada apa? Tanya Yuan Ming dengan wajah serius. Kue beras ini memang cantik, tapi bagaimana aku bisa memakannya kalau terlalu panas? Tanya Jiang Changxi cemas, sambil menunjuk kue beras merah coklat di mangkuk yang baru saja mekar menjadi 6 kelopak. Saya punya sumpit. Jawaban Yuan Ming singkat dan padat. Oh, baiklah, Bos Yuan, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Jiang Changxi hanya ingin melihat reaksi Yuan Ming, dan pelarian Yuan Ming yang tenang masih sangat menarik. Adapun Wu Hai, yang berusaha menahan tawanya, dia pasti merasakan hal yang sama. Yuan Ming kembali ke dapur dengan tenang dan memutuskan untuk tidak keluar untuk sementara waktu. Ia akan menunggu Mu Xiaoyun menyambut para tamu, dan ia akan bertanggung jawab penuh atas hal itu. Jarang sekali melihat gadis yang berwajah begitu polos dan cantik, yang bicaranya begitu santai. Tetapi ketika makan, gerak-geriknya anggun dan gemulai. Kali ini, kue kukusnya hanya terbuat dari beras, gula merah, dan ragi, tetapi bentuknya seperti bunga yang kasar. Kue kukus ini terbagi menjadi 6 kelopak dan diletakkan dengan tenang di atas piring dengan sulur-sulur hijau di sampingnya. Jiang Changxi mengambil sepotong kecil kue kukus dengan sumpit. Ia bisa merasakan kelembutan kue kukus itu sambil memegang sumpit. Ketika ia mendekat, ia menemukan ada lubang-lubang udara kecil di dalamnya. Setiap kali sebelum makan, hal pertama yang saya nikmati pasti mata saya, lalu hidung saya. Kue beras dicampur dengan gula merah, dan setelah keduanya dinetralkan, aroma manis yang ringan tercium di hidung saya. Masukkan ke dalam mulut dan kunyah perlahan, dan kue beras akan meleleh ke dalam kelembutannya. Rasanya lembut, tetapi tidak terlalu lunak sehingga tidak perlu dikunyah. Teksturnya juga sedikit kenyal. Saat masuk ke tenggorokan, yang tersisa di mulut adalah aroma teratai yang ringan. Kue kukus Bos Yuan sungguh lezat, tanpa rasa pahit gula merah sama sekali. Puji Jiang Changxi tanpa ragu. Kue kukus Bos Yuan sungguh lezat, tanpa rasa pahit gula merah sama sekali. Puji Jiang Changxi tanpa ragu. Terima kasih. Yuan Ming menjawab dengan serius. Bos Yuan benar-benar pandai memasak. Jari-jarinya sangat lincah. Jiang Changxi menggoda Yuan You sambil tersenyum, menikmati kelezatannya. Kekuatan wanita yang tersesat 3 itu sungguh menakjubkan saat dia berbicara. Yuan Ming hanya bisa tinggal di dalam dengan patuh dan memasak dengan sangat serius. Beberapa pembawa acara yang berterima kasih atas bantuan yang mereka terima justru membantu Yuan Ming mempromosikan karyanya. Keempatnya memilih untuk mengunggah di Weibo, dan teksnya serupa. Saya makan makanan yang sangat lezat hari ini. Meskipun agak mahal, itu sepadan. Hanya pembawa acara e-sports, yang merupakan orang jujur, yang memberikan iklan langsung kepada Yuan Ming selama acara LOL yang disiarkannya malam itu. Berpegang pada prinsip berbagi kebaikan dengan semua orang, sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa ada restoran dengan makanan lezat. Anda pasti tidak akan salah jika mencobanya. Alamatnya terlampir. Pembawa acara e-sports itu mengatakan hal ini dengan belak-belakan selama siaran langsung. Kenapa pembawa acaranya beriklan? Apa dia menerima uang? Rentetan komentar langsung berhamburan. Iklan? Tenang saja, saya tidak akan menagih biaya iklan. Nanti kalau sudah makan di sana, kamu akan tahu. Mereka sama sekali tidak butuh iklan dari saya, kata pembawa acara e-sports itu dengan nada positif. Saat hal ini dikatakan, sebagian orang mempercayainya dan sebagian lagi tidak. Tetapi kemudian pembawa acara e-sports itu melontarkan 2 serangan berturut-turut. Industri siaran langsung sebagian besar berbasis ekonomi penggemar, jadi mereka yang bisa menonton setiap episode pasti penggemar berat. Kini, 2 penggemar berat telah membuat janji untuk mencobanya bersama, terutama karena alamatnya dekat. Wang Peng, sudah sampai? Seorang anak laki-laki kurus berkacamata dan membawa ransel hitam sedang berbicara di telepon. Kita sampai, kita sampai. Suara Wang Peng terdengar tepat dari belakang anak laki-laki di dalam tas hitam itu. Kau mengagetkanku.
Ayo pergi. Dia ada di depan. Anak laki-laki bertas hitam itu berbalik dan melihat Wang Peng berdiri tepat di belakangnya dengan seragam sekolah. Xiaolu benar-benar pandai menemukan jalan. Dia menemukannya begitu cepat. Dia pantas menjadi Xiaolu. Wang Peng mengaitkan bahu Xiaolu di sampingnya. Baiklah, kami di sini untuk membantu Heida memulihkan reputasinya, kata Xiaolu sambil melepaskan lengannya dari bahunya dan berkata dengan serius. Aku tahu. Pasti tidak ada masalah dengan Heida. Kita akan tahu nanti saat kita pergi melihatnya. Berbicara tentang Heida, Wang Peng juga menjadi bersemangat. Keduanya berada di tahun kedua SMA tahun ini. Game favorit mereka adalah League of Legends. Mereka tak sengaja melihat siaran langsung Heida, seorang pembawa acara e-sports. Keahlian geraknya yang menawan dan gaya menyerang dari belakang langsung membuat mereka terpana. Mereka pun menjadi penggemar berat dan menonton setiap episode tanpa melewatkan satu pun. Aku menyumbangkan semua uang sakuku untuk permainan dan hadiah Heida. Hei, kenapa tidak ada papan nama? Inikah tempatnya? Wang Peng menatap pintu sederhana toko Yuan Ming dengan curiga. Benar, lihat nomor 14. Xiaolu menunjuk nomor rumah di sebelahnya dengan yakin. Ayo masuk dan melihat-lihat? Tanya Wang Peng sambil berjalan. Ayo kita lihat. Xiaolu juga bersiap masuk. Keduanya berjalan menuju pintu dan mendapati tidak banyak orang di dalam, tetapi masih ada 2 orang yang mengantre. Mereka tidak bisa makan dulu, jadi mereka harus mengambil beberapa foto suasana. Saat ini, foto adalah kunci kesuksesan. Lingkungan di toko Yuan Ming tidaklah istimewa, hanya sederhana dan luas serta terlihat sangat bersih. Jadi, mereka berdua memotret stan bunga terlebih dahulu, yang bisa dibilang satu-satunya hal yang menarik. Mereka hanya amatir, jadi tentu saja tidak bisa menangkap kesan bersihnya. Wang Peng, aku merasa seperti ingin menyerah. Xiaolu tiba-tiba menarik Wang Peng yang sedang merekam dan berkata, ada apa? Tanya Wang Peng yang sedang membungkuk dan menepuk-nepuk meja dan kursi dengan bingung. Kamu akan tahu kalau kamu memotret tempat itu. Xiaolu menunjuk daftar harga yang menarik perhatian di dinding. Ya ampun, benarkah? Wang Peng tidak merasa tertipu. Bagaimana kalau daftar harganya palsu? Apa yang ingin kalian makan? Suara Mu Xiaoyun membuyarkan keterkejutan kedua orang itu. Apakah ini harga yang tertera di dinding? Wang Peng merasa sedikit malu di depan Mu Xiaoyun, yang seusia dengannya. Benar. Kalian berdua mau makan apa? Tanya Mu Xiaoyun sopan lagi. Tidak, kita perlu membicarakannya. Wang Peng tidak punya uang untuk makan. Ia hanya punya 100 yuan di sakunya, yang tampaknya banyak, tetapi ia tidak sanggup makan banyak. Untungnya, Xiaolu sudah tenang saat itu dan membawanya pergi. Untung saja aku keluar. Malu sekali. Wang Peng menghela napas lega dan menatap pintu toko Yuan Ming dengan perasaan tidak puas. Heida, dia pasti jatuh. Kita harus mengumumkan situasinya ke publik, kata Xiaolu dalam hati, tetapi dia suka memikirkan hal-hal sepele dan berkata dengan marah. Tunggu, mungkinkah Heida juga ditipu? Wang Peng lebih optimis. Kalau begitu, kita harus mempublikasikannya agar Heida tahu, desak Xiaolu. Baiklah, tapi gunakan kata-kata yang lebih bijaksana. Wang Peng memikirkannya dan setuju. Sudahkah kamu memotret acaranya? Tolong foto juga nomor rumah di sini, tanya Xiaolu hati-hati. Aku yang ambil. Oke, kita ambil bareng-bareng, nanti aku transfer ke kamu, ya? Baiklah. Xiaolu langsung setuju. Hari ini, hanya mereka berdua yang datang ke sini. Bagaimana kalau orang lain juga tertipu? Mereka tetap perlu diingatkan. Namun, dia lupa akan kengerian berubah dari merah muda menjadi hitam. Malam itu, Xiaolu memanfaatkan kebaikannya sendiri untuk mengunggah 10 unggahan Weibo berturut-turut, masing-masing dengan Heida dan menyertakan foto serta kebenaran. Dalam situasi seperti itu, akun Weibo Heida hampir terhapus, dan semua komentar meminta Heida untuk merespons. Tentu saja, ini relatif beradab. Orang-orang yang tidak beradab hanya mulai memarahinya. Tanggapan Heida sangat lugas dan jujur. Saya mengundang 20 penggemar untuk makan malam bersama dan mencoba hidangan Bos Yuan secara langsung. Karena semua orang sudah melihat harganya dan saya orang yang kurang mampu. Setiap orang hanya boleh memesan 1 hidangan. Saya akan menyiarkannya langsung nanti. Sekarang Weibo Heida bahkan lebih ramai, dan kebanyakan orang hanya menunggu. Situasi di Universitas Heida cukup serius, dan beberapa orang lain juga terkena dampaknya. Karena mereka memiliki hubungan yang baik dan akan melakukan siaran langsung bersama, beberapa penggemar mereka berkomunikasi satu sama lain, dan tak lama kemudian semua penggemar mereka mengetahuinya. Kemudian, beberapa pembawa acara muncul untuk membantah rumor tersebut, mengatakan itu bukan iklan, dan akhirnya Meng Meng muncul untuk membuktikannya. Selain itu, Meng Meng sudah memiliki banyak penggemar yang pernah makan di restoran Yuan Ming, dan kini komentar di Weibo mulai terbagi, dengan kedua belah pihak saling mendukung. Di akhir kejadian, Meng Meng juga memposting di Weibo.
Terkait insiden di toko Yuan Ming, saya akan melakukan siaran langsung dengan Universitas Seida. Benar dan salah akan ditentukan oleh keadilan. Perdebatan di Weibo kini telah mereda sementara. Dulu, siaran langsung Meng Meng selalu sulit ditebak dan sulit dipahami. Namun, kali ini, dengan waktu dan lokasi yang spesifik, penggemar berat Meng Meng mengungkapkan keinginan mereka untuk menonton, dan topik pun mulai bergeser ke topik lain. Untuk pemilihan penggemar, Heida langsung mengadakan pemungutan suara. Waktunya sangat singkat dan pendaftaran bersifat sukarela, sehingga pemungutan suara dilakukan dalam 2 hari. Segala yang dilakukan pembawa acara e-sports Heida dipublikasikan, jadi penggemar perlahan mulai mempercayai apa yang dikatakan Heida. Tetapi penonton tetap ingin menyaksikan keseruannya. Pada hari siaran langsung, penggemar mulai datang ke toko Yuan Ming satu demi satu mulai pagi hari. Pukul 4 sore, pembawa acara e-sports Heida dan Meng Meng bergegas ke toko Yuan Ming. Kami sengaja tidak mengumumkan apapun agar setiap orang dapat melihat betapa bagusnya bisnis toko Yuan Ming biasanya. Jadi puluhan orang mengantre di pintu masuk. Di tengah keriuhan, Heida dan Meng Meng memulai siaran langsung. Tentu saja, mereka perlu menunjukkannya kepada lebih banyak penonton untuk membuktikan kebenarannya. Karena siaran langsung, semakin banyak orang yang mengantre di luar. Orang Tionghoa tidak pernah menganggap menonton keseruan sebagai hal yang penting. Dimanapun ada keseruan, pasti ada banyak penonton. Kemudian, toko Yuan Ming dipenuhi pelanggan. Pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tak kalah seru dari hari diskon. Pada malam harinya, lebih banyak pekerja kerah putih melihat situasi ini setelah pulang kerja dan mengira toko Yuan Ming sedang mengadakan diskon lagi. Jadi mereka mengantre dengan gembira. Bahkan jika Anda kemudian mengetahui bahwa itu bukan hal yang benar, Anda sudah meluangkan waktu. Jadi sebaiknya Anda menyiapkan makanan saja. Toko itu ramai di malam hari, tetapi ekspresi Yuan Ming lembut, yang menunjukkan bahwa tugasnya akan segera selesai. Setelah malam yang sibuk, segera setelah dia menutup pintu, Yuan Ming tidak sabar untuk mengklik tugas dan mulai memeriksa. Tugas tahap 4 omzet toko dan jumlah pelanggan harus melebihi omzet pada hari diskon. Durasi misi 10 hari. Hadiah tugas 3 jam hiburan malam dan paket hadiah anggur. Kemajuan tugas selesai. Terima hadiahnya. Yuan Ming sangat gembira ketika melihat tugasnya selesai. Apakah tokonya sudah direnovasi? Yuan Ming memikirkannya sejenak dan tidak melihat isi hadiahnya terlebih dahulu, melainkan memperhatikan dekorasi di sana. Sistem menampilkan kata-kata renovasi telah selesai. Mohon segera digunakan. Yuan Ming mengabaikan desakan sistem. Setelah duduk di kursinya dan berpikir sejenak, ia bangkit dan turun ke bawah. Dong dong dong. Dia berjalan cepat dan membuka pintu belakang di sebelahnya. Sekarang toko ini juga miliknya. Sebenarnya, tata letak setiap toko serupa, tetapi toko ini dulunya adalah kedai teh dan jauh lebih besar daripada toko Yuan Ming. Aula di lantai pertama terletak tepat setelah Anda memasuki pintu belakang Yuan Ming. Aula yang sekarang berbeda dari yang sebelumnya, yang dipenuhi meja, kursi, dan bangku. Ruangan itu menjadi luas, dengan deretan tong anggur kayu yang diletakkan di sudut dinding, dengan warna aslinya yang unik. Yang paling menarik perhatian adalah tangga di tengah aula, yang lebarnya hanya 2 orang dan terbuat dari kayu, yang menghasilkan suara kayu yang nyaring saat diinjak. Tangga ini benar-benar berbeda dari tangga sebelumnya yang berminyak dan berderit. Sepertinya kayunya sudah diganti. Setelah melewati aula, kami tiba di halaman. Pintu kedai teh ini terbuka di halaman depan. Ada 3 meja batu yang diletakkan di luar, yang tampak cukup elegan. Namun, kini, taman itu langsung diubah menjadi taman bunga oleh sistem. Meja-meja batu itu menghilang, dan sebagai gantinya, berbagai tanaman hijau ditanam di dalamnya. Ada juga pohon cerabaple yang ditanam di dekat dinding halaman di sisi Yuan Ming. Pohon ini jelas merupakan produk dari sistem tersebut. Penampilannya sangat indah dan cabang-cabangnya tampak dipangkas dengan cermat. Pohon ini juga tampak terbentuk secara alami, sungguh indah. Pada bulan Juli, bunga-bunga cerabaple yang indah dan lembut telah layu dan kini menghasilkan buah cerabaple, yang perlahan berubah dari hijau menjadi merah. Beberapa buah berwarna merah seluruhnya dan telah berubah menjadi merah air yang cerah. Buah cerabaple juga dapat dimakan, dengan kulitnya yang tipis dan daging buah yang lembut, menawarkan rasa manis dan asam yang unik. Buah ini dapat dimakan segar, dipotong dan dikeringkan menjadi cerabaple kering untuk disimpan dan diproses lebih lanjut, atau dibekukan, yang akan terasa lebih lezat dan menyegarkan. Yuan Ming mengamati dengan saksama dan menemukan ada beberapa kamelia yang ditanam di area sekitar tembok halaman. Saat itu belum musimnya, jadi ia tidak tahu seperti apa rupa mereka. Varietas lainnya pada dasarnya tidak berbunga dan Yuan Ming tidak mengenalnya. Tentu saja, ada banyak yang bukan bunga sama sekali, tetapi hanya tanaman hijau abadi. Setelah melihat pintu kayu ganda itu, Yuan Ming naik ke atas sambil berpikir untuk melihatnya. Apa-apaan ini? Yuan Ming terdiam saat melihat ruang kosong di depannya. Bukankah kamu bilang dekorasinya sudah selesai? Tanya Yuan Ming sambil memegang dahinya sambil berdiri di lantai 2.
Lantai 2 sekarang benar-benar berbeda dari yang Yuan Ming ketahui, karena sistemnya langsung merobohkan seluruh lantai 2. Hanya ada satu platform untuk menaiki tangga, dan terdapat cekungan di keempat sisinya, yang terlihat sangat aneh. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, silakan periksa hadiah Anda. Menanggapi ketidakberdayaan Yuan Ming, sistem langsung menampilkan kalimat yang sama sekali tidak berhubungan. Yuan Ming memandang sekelilingnya yang tak terlindungi, berbalik cepat, turun ke bawah, dan kembali ke lantai pertama sebelum mulai memeriksa hadiahnya. Aku akan merasa tidak nyaman kalau tidak punya uang. Yuan Ming menghela napas, mengeluarkan ponselnya dan mulai menghitung, lalu langsung memilih untuk memesan beberapa barang secara daring. Internet itu bagus. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau tanpa perlu keluar rumah, asalkan punya uang. Yuan Ming diam-diam melihat saldo di kartunya dan tersenyum lega. Cit! Ia menutup pintu dengan hati-hati dan kembali ke kamarnya. Yuan Ming berbaring di tempat tidur, linglung sejenak, lalu tiba-tiba duduk dan bergumam. Sistem, aku tidak puas dengan dekorasimu. Bisakah diganti? Sistem menampilkan pesan tata letak dekorasi telah ditentukan dan tidak dapat diubah. Bagaimana kalau aku mendekorasinya sendiri? Aku hanya akan memodifikasi dinding luarnya saja dan tidak memasang papan nama. Yuan Ming berpikir sejenak dan melanjutkan bertanya. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah memutuskan sendiri. Lagi pula, Yuan Ming telah lama beradu akal dan keberanian dengan sistem, dan ia sangat mahir memahami inti sistem. Selama struktur internalnya tidak diubah, tidak akan ada masalah, dan pada dasarnya tidak ada yang bisa diubah. Merasa nyaman, Yuan Ming segera tertidur. Keesokan paginya, hal pertama yang dilakukan Yuan Ming ketika bangun tidur adalah menelepon. Halo, saya perlu merenovasi tembok di sini. Caranya sangat mudah. Yuan Ming langsung menyatakan niatnya saat panggilan tersambung. Tidak masalah, Bos. Anda dari mana? Apakah Anda butuh renovasi atau semacamnya? Sebuah balasan cepat terdengar dari ujung telepon yang lain. Menurutku dekorasimu bagus, tapi dindingnya tidak perlu direnovasi. Datanglah ke Jalan Taosi nomor 14 untuk menemuiku pukul 10. Yuan Ming langsung menyebutkan alamatnya dan bersiap menjelaskannya setelah seseorang tiba. Jangan khawatir, Bos, saya akan segera ke sana. Orang di ujung sana langsung setuju. Ya. Yuan Ming menutup telepon hanya 59 detik yang lalu. Waktunya tepat. Tetapi dia tidak tahu bahwa jika butuh waktu 55 detik untuk bergerak, maka akan dikenakan biaya sebesar uang 2 menit. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Yuan Ming mulai membuka bisnisnya dengan tenang. Namun, pagi-pagi sekali, ayah yang sebelumnya datang bersama putrinya datang lagi, sendirian, tanpa siapapun. Begitu masuk, ia jelas-jelas datang untuk mencari Yuan Ming. Bos Yuan, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bisakah kita bicara empat mata? Pria itu berkata terus terang. Maaf, sekarang jam kerja. Yuan Ming memandang pria itu dan merasa itu bukan hal yang mendesak, jadi dia langsung menolak. Baiklah, kita bicarakan ini setelah sarapan. Semangkuk mie kuah bening, kata pria itu singkat. Dengan suara pop yang jelas, seekor udang di talenan yang semula sunyi tiba-tiba melompat tak terkendali dan hendak jatuh ke tanah. Tanpa mengangkat matanya, Yuan Ming segera mengulurkan tangan dan mengambil sendok anti bau, menyendok udang, langsung menekannya ke meja pengolahan, lalu mulai mengupas dan membuang urat udang. Gerakannya agak genit. Seorang pembawa acara pria yang menyiarkan langsung e-sports terkagum-kagum. Kamu benar-benar punya mata dan tangan yang gesit. Pembawa acara cantik yang biasa melakukan siaran langsung kecantikan itu juga memuji sambil tersenyum. Bos Yuan tahu banyak, kata Meng Meng dengan bangga. Hei, aku tidak memujimu, kenapa kau pamer? Kata pembawa acara bernyanyi di sebelahnya dengan suara lembut dan merdu. Benarkah? Lihat ukiran-ukiran di luar itu. Itu semua karya Bos Yuan, kata Meng Meng sambil menunjuk rak-rak di luar sebagai bukti. Bukankah itu bunga asli? Para pembawa acara terkejut. Ada banyak bunga indah yang dipajang di luar. Dengan latar belakang ranting dan dedaunan hijau, bunga-bunga itu memiliki postur yang berbeda-beda. Saya diam-diam memuji Bos Yuan atas kesediaannya memajang begitu banyak bunga di luar pintu. Haha, kamu tertipu. Mereka semua diukir dari lobak atau semacamnya. Kelihatannya persis seperti aslinya, ya? Meng Meng semakin bangga. Tidak mungkin. Dua orang pembawa berita berkata tidak percaya, lalu maju untuk menyentuhnya. Dia benar-benar wortel, tangannya sangat terampil. Pembawa acara e-sports ini memiliki pengalaman yang kaya dalam bermain game dan tahu betapa pentingnya sepasang tangan yang fleksibel. Jadi dia sangat mengaguminya. Oke, cepat kembali. Waktunya makan, kata Meng Meng cepat ketika melihat mereka berdua masih siap untuk melakukan penelitian mendalam. Sebentar lagi sampai. Keduanya kembali ke tempat duduk mereka, dan Yuan Ming sudah mulai menyajikan hidangan. Masing-masingnya sama indahnya seperti sebuah karya seni, dengan spiritualitas dan aroma lembut yang membuat orang ingin memakannya. Terima kasih, Tuan Yuan, atas keramahan Anda hari ini.
Kalau begitu, kami tidak akan sopan. Meng Meng pertama-tama berterima kasih kepada Yuan Ming sambil tersenyum. Aku tidak akan bicara apa-apa. Kita semua lapar. San Ming lebih lugas. Ia mengambil sumpit dan memberi isyarat untuk mulai makan. Meskipun tidak ada anggur dalam jamuan makan, hidangan ini tetap lezat, penuh minuman, dan wanita-wanita cantik. Sungguh perjamuan yang penuh makna. Tunggu. Pembawa acara e-sports itu tiba-tiba berbicara. Pembawa acara kecantikan itu tertegun seketika, lalu gigitan terakhir makanan yang diukir di piring itu diambil. Dasar cowok, kamu pakai cara kayak gini, keterlaluan. Wanita cantik memang cantik kalau lagi marah, tapi kalau lagi nyari makanan enak, tentu saja kelezatan lebih penting. Jadi pembawa acara e-sports itu langsung melahap makanannya dalam sekali teguk sebelum sempat membela diri dengan berkata, saya cuma mau bilang kalau tempat Bos Yuan benar-benar bersih. Seolah-olah semua orang tahu ini. Pembawa acara kecantikan itu tampak marah. Tapi akulah yang pertama mengatakannya. Pembawa acara e-sports itu tampak bangga. HMPH. Pembawa acara kecantikan itu terlalu malas untuk berkata lebih banyak dan mengabaikan orang itu begitu saja. Bos Yuan, jangan khawatir, saya pasti akan membantu mempromosikannya dengan penuh semangat. Pembawa acara e-sports ini selalu belak-belakan. Ia sangat puas dengan hidangannya dan kemudian berinisiatif untuk mengatakannya. Namun, Yuan Ming tidak dapat berkata apa-apa dan hanya mengangguk samar sebagai tanda setuju. Ayo, kita kembali dan bantu Bos Yuan mempromosikan produknya. Pembawa acara e-sports itu tampak bersemangat. Berbagi adalah hal yang membahagiakan, terutama berbagi makanan lezat seperti ini. Beberapa pembawa acara didesak untuk pergi oleh pembawa acara e-sports, dan sebelum pergi, mereka semua secara implisit menyatakan kesediaan mereka untuk membantu. Jadi, kau ingin mempromosikan dirimu? San Ming akhirnya tersadar. Tidak. Yuan Ming membantahnya. Apa? Kamu masih malu? Kita kan saudara? Bilang saja. Kenapa harus mentraktirku? San Ming tampak tak percaya. Saya selalu murah hati, kata Yuan Ming dengan yakin. Haha, kata San Ming dengan ekspresi jangan goda aku, lalu melanjutkan, oke, aku akan mengingat ceritamu. Sobat. Baiklah, hati-hati di jalan. Yuan Ming mengangguk dan memperhatikan mereka bertiga pergi. Sekarang Yuan Ming akan mengawasi Weibo para pembawa berita ini untuk melihat apakah pepatah makan makanan seseorang dan bersyukur benar adanya. Saat itu, Yuan Mei, seorang pencinta kuliner sejati di dinasti Qing, sangat bandel dan tidak terkendali saat memimpin kegiatan sastra di Jiangnan. Beberapa orang menyarankan agar Liu Yong, Bupati Jiangning saat itu, mengambil tindakan terhadap Yuan Mei. Yuan Mei membuat pengaturan dan mengundang Liu Yong ke rumahnya untuk mengobrol. Ia membuat semur talas dengan daging, sup talas, dan semur talas dengan kol, lalu menyajikannya dengan berbagai cara untuk dinikmati Liu Yong. Sejak saat itu, keduanya menjadi teman dan masalah mereka pun terselesaikan dengan sendirinya. Hidangan Yuan Ming sangat mewah, jadi seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan beberapa orang untuk melakukan publisitas gratis. Yuan Ming berpikir ini dengan sangat logis. Seiring berjalannya waktu dan segala sesuatunya berangsur-angsur membesar, hari pun segera malam. Bos, nasi goreng. Sekarang orang pertama yang masuk ke toko setiap malam bukan lagi Wu Hai, melainkan pria gemuk lain yang telah menurunkan berat badan dan tidak lagi gemuk, dan yang menghitung waktu dengan sangat akurat. Tunggu sebentar. Yuan Ming mengangguk. 3 menit kemudian, Yuan Ming menyajikan nasi goreng telur. Kali ini, ia tidak langsung memakannya. Ia malah bertanya dengan cemas, apakah aku lebih kurus? Yuan Ming mengamatinya dengan saksama dan mendapati bahwa berat badannya memang turun. Atau lebih tepatnya, menjadi lebih kuat. Ya, berat badanku turun. Yuan Ming mengangguk setuju. Sepertinya nasi gorengmu berhasil menurunkan berat badan, kata pria itu mengiyakan sambil menepuk-nepuk lemak di perutnya. Tidak, ini salahmu sendiri. Yuan Ming memikirkannya, tapi tetap tidak mau mengakuinya. Benarkah? Tanya lelaki gemuk yang sudah kurus tapi tidak gemuk lagi itu dengan bingung. Yah, itu salahmu sendiri. Kamu selalu berjalan kaki di sini, jadi tentu saja kamu kurus. Wu Hai melangkah masuk ke toko dan berkata dengan nada positif. Benarkah? Setelah keraguannya teratasi, ia mengabaikan yang lain dan mulai memakan nasi gorengnya. Atau nasi goreng telur? Wu Hai melihat piringnya dan bertanya dengan santai. Itu tetap nasi goreng telur, kata Yuan Ming tegas. Ya, pria gemuk ini juga pelanggan tetap. Sebulan terakhir ini, dia datang ke sini setiap malam begitu toko buka, memesan sepiring nasi goreng telur, lalu pergi setelah makan. Dari pria gemuk pucat di awal, sekarang kulitnya kemerahan dan tidak terlalu gemuk. Sudah hampir sebulan, yang berarti dia sudah makan nasi goreng telur selama sebulan. Kamu benar-benar sabar. Wu Hai merasa butuh tekad yang kuat untuk hanya makan semangkuk nasi goreng telur setiap hari dan tidak makan apapun lagi. Ya. Yuan Ming mengangguk setuju. Meskipun semua makanan lezat itu dibuatnya sendiri, Yuan Ming masih merasa rakus.
Terima kasih, bos. Sambil berbicara, pria itu sudah menghabiskan nasi goreng telurnya dan siap untuk pergi. Semoga harimu menyenangkan. Ucap gadis kecil itu dengan tekun dari belakang. Sejak pertama kali si gendut dibawa ke sini untuk makan nasi goreng telur, dia selalu datang ke sini setiap malam untuk makan. Biasanya dia tidak keluar selama sebulan, tapi sekarang dia keluar setiap hari dan tidak merasa terganggu sama sekali saat naik turun. Belajar dari kekuatan orang asing untuk mengalahkan mereka, dan menggunakan makanan lezat untuk menurunkan berat badan adalah cara yang tepat. Jadi, sudah kubilang berat badanmu turun. Pria yang tinggal di seberang pria gemuk itu mendengar pintu terbuka, membuka pintu, dan berkata sambil tersenyum. Ya, berat badanku turun. Pria gemuk itu mengangguk setuju. Sepertinya nasi goreng di sana benar-benar enak. Berat badanmu turun setelah memakannya, kata pria itu bercanda. Aku kurus bukan karena kebanyakan makan, tapi karena aku olahraga. Aku naik turun lantai 9 setiap hari, kata pria gemuk itu serius. Masuk akal. Pantas saja aku kurus sekali. Pria itu mengangguk setuju dan memuji dirinya sendiri dengan halus. Seorang pelanggan baru tiba di toko Yuan Ming, seorang asing, berkunjung untuk pertama kalinya. Bos Yuan, pelanggan baru itu adalah seorang gadis yang tampak sangat polos. Matanya yang besar dan sayu menatap Yuan Ming, lalu bertanya. Baiklah, apa yang harus dimakan? Yuan Ming mengangguk dan bertanya seperti biasa. Bos Yuan tampan, kata gadis yang tampak polos dan malu itu langsung begitu membuka mulutnya. Terima kasih. Kamu mau makan apa? Yuan Ming sedang senang setelah dipuji oleh wanita cantik itu. Telur teh, udang, dan pangsit beras, itu saja. Gadis itu memesan hidangan dengan sangat serius kali ini. Oke, totalnya 3.274 yuan. Kamu bisa bayar tunai atau online. Silakan bayar dulu. Yuan Ming segera menghitung harganya. Gadis itu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan menyandarkan kepalanya di meja panjang. Rambut hitamnya yang halus dan indah langsung tergerai. Matanya berbinar saat ia berkata, Bos Yuan, saya tidak membawa uang hari ini. Bagaimana kalau saya bayar dengan tubuh saya? Saya sudah membuka berbagai posisi, baik horizontal maupun vertikal. Saat dia berbicara, dia menatap Yuan Ming dengan tatapan serius. Tidak. Hati Yuan Ming menegang, dan ia menatap gadis itu dengan serius. Berbagai pikiran berkelebat di benaknya, dan akhirnya ia terpaku pada satu hal gadis ini jelas-jelas tidak mau memberi uang. Hei, Bos Yuan tidak suka tipeku? Gadis itu tampak bingung. Bayar dulu baru makan. Pikiran Yuan Ming meninggi ada oknum tak bertanggung jawab yang ingin mengeruk uangnya. Bos Yuan sama sekali tidak punya selera humor. Gadis itu berdiri tegak, dengan raut wajah bingung, sangat berbeda dengan penampilannya yang polos. Mi Baizuo, kamu mau makan apa? Yuan Ming tidak tergerak. Bos Yuan pasti tahu soal kue beras gula merah, itu yang akan kita pilih. Gadis itu tersenyum licik, menunggu Yuan Ming gagal. Oke, tunggu sebentar. Yuan Ming menjawab langsung dan berbalik untuk pergi, tampak lebih ceria dari biasanya. Bos Yuan, kamu masih lajang, kan? Dengan begini, akan mudah bagimu untuk berkembang menjadi penyihir, kata gadis itu dengan nada menyesal. Apa kau benar-benar punya pendapat tentang Bos Yuan? Tanya Wu Hai, yang sedari tadi menonton acara besar di samping, sambil tersenyum. Tentu saja. Gadis itu menopang dagunya dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya dengan santai di atas meja, bersenandung lembut. Tindakannya ini memang tidak selalu anggun dan terlihat vulgar jika dilakukan orang lain. Namun dengan wajahnya yang cantik, dia terlihat bebas dan natural. Benarkah? Wu Hai semakin penasaran. Bagaimana mungkin seseorang tertarik pada kompas? Tentu saja, itu tidak mungkin. Gadis itu berbalik dan menatap Wu Hai dengan tatapan kosong. Wu Hai bingung dan tidak tahu apa yang dilakukan gadis ini. Nama gadis itu Jiang Changxi. Ia sudah lama mengenal Yuan Ming, tentu saja, dari seorang teman, jadi Yuan Ming tidak mengenalnya. Usianya hampir 30 tahun ini, tetapi ia terlihat sangat muda. Dia tak pernah ragu menggoda orang-orang yang menarik perhatiannya. Lagi pula, dia sendiri yang menyebut dirinya wanita yang kehilangan 3 hal sekaligus, yaitu pernikahan, pijakan, dan suami. Mantan suaminya telah membuka banyak posisi baru untuknya. Bos Yuan, tolong beritahu saya pendapat Anda tentang memilih pasangan, dan saya akan mencarikannya untuk Anda. Sayang sekali Anda tidak menyukai saya. Kalau tidak, gadis-gadis kecil itu tidak akan mendapat giliran, kata Jiang Changxi santai. Kurasa tak ada yang meremehkan Bos Yuan. Wu Hai berusaha menyabotase dirinya. Kumis kecil, dilihat dari caramu mengelap sumpit tadi, kurasa kau juga lajang. Jiang Changxi tiba-tiba menoleh ke arah Wu Hai dan berkata, "Yah, menurutku menjadi lajang itu menyenangkan." Wu Hai tampak bangga. Tetapi bertanya-tanya apa hubungannya ini dengan membersihkan sumpit? Cukup bagus, tapi tangan kiri dan tangan kanan kelelahan. Mereka harus bekerja siang hari dan lembur malam hari.
Berat badan mereka turun banyak. Jiang Changxi menunjukkan senyum misterius. Wu Hai langsung mengerti dan berkata bahwa dia hanyalah seorang seniman yang polos, dan sepertinya agak sulit baginya untuk menangani gaya melukis seperti itu saat dia memulainya. Wanita yang mengalami 3 kali kekalahan begitu kuat hingga ia dapat membuat seorang pria malu. Melihat Wu Hai sudah tenang, Jiang Changxi terus berbicara dengan Yuan Ming. Bos Yuan, sebenarnya, orang-orang seperti saya yang ahli dalam bisnislah yang menarik, katanya sambil berkedip, tampak malu-malu. Yuan Ming sekarang tahu bahwa ia sedang diolok-olok. Untungnya, ia sedang memasak. Yuan Ming terbiasa memasak, jadi wajar saja jika ia mengabaikan kata-kata Jiang Changxi. Jiang Changxi penasaran dengan Yuan Ming sejak awal. Konon, Yuan Ming terlihat sangat serius dan cantik saat memasak. Jadi, ia ingin sekali mencobanya. Melihat Yuan Ming benar-benar mengabaikannya, ia pun berhenti bicara dan memperhatikan Yuan Ming dengan serius saat ia mulai membuat kue beras. Bagi Jiang Changxi, yang sudah lama bosan makan nasi, mie baizuo adalah hidangan yang cocok untuknya. Memasak kue beras gula merah sebenarnya sangat mudah. Salah satunya adalah pemilihan bahan baku. Yuan Ming memiliki sistem yang menjamin kualitas terbaik. Kedua, metode pembuatannya, yang juga mudah dilakukan di Yuan Ming. Yuan Ming mengeluarkan lumpang batu kecil dan menuangkan semangkuk kecil beras Jinshan Kiao yang telah direndam sebelumnya ke dalam air. Ia menuangkannya perlahan dan mulai menggilingnya. Setelah digiling halus, ia menambahkan gula merah, mengaduknya sedikit, lalu menuangkannya kembali ke dalam lumpang batu untuk melanjutkan penggilingan. Jumlah air harus sesuai. Semakin kental bubur beras, semakin mengembang hasilnya. Beras Jinshan Kiao mengandung banyak tepung, jadi Anda bisa langsung mengukusnya untuk membuat kue kukus tanpa menambahkan tepung. Sebelum memasukkannya ke dalam panci, Yuan Ming menambahkan ragi dan mengaduknya hingga rata, lalu menuangkannya perlahan ke dalam mangkuk bundar hingga tepat 80%. Yuan Ming meletakkan daun teratai di atas pengukus berlubang besar dan melubanginya dengan tusuk gigi. Kemudian, ia memasukkan mangkuk bundar ke dalam pengukus dan mulai mengukus. Hanya butuh 10 menit air mendidih dengan api besar untuk mengukus kue beras gula merah manis. Pada saat ini, hidangan Yuan Ming lainnya juga sudah siap. Silakan menikmati hidangan Anda. Sambil meletakkan nampan di tangannya, Yuan Ming melangkah mundur beberapa langkah, siap menyapa tamu lainnya. Bos Yuan, kenapa kau pergi begitu cepat? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Jiang Changxi tersenyum. Ada apa? Tanya Yuan Ming dengan wajah serius. Kue beras ini memang cantik, tapi bagaimana aku bisa memakannya kalau terlalu panas? Tanya Jiang Changxi cemas, sambil menunjuk kue beras merah coklat di mangkuk yang baru saja mekar menjadi 6 kelopak. Saya punya sumpit. Jawaban Yuan Ming singkat dan padat. Oh, baiklah, Bos Yuan, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Jiang Changxi hanya ingin melihat reaksi Yuan Ming, dan pelarian Yuan Ming yang tenang masih sangat menarik. Adapun Wu Hai, yang berusaha menahan tawanya, dia pasti merasakan hal yang sama. Yuan Ming kembali ke dapur dengan tenang dan memutuskan untuk tidak keluar untuk sementara waktu. Ia akan menunggu Mu Xiaoyun menyambut para tamu, dan ia akan bertanggung jawab penuh atas hal itu. Jarang sekali melihat gadis yang berwajah begitu polos dan cantik, yang bicaranya begitu santai. Tetapi ketika makan, gerak-geriknya anggun dan gemulai. Kali ini, kue beras dibuat hanya dengan beras, gula merah, dan ragi. Tetapi bentuknya seperti bunga mentah, kue kukus yang terbelah menjadi 6 kelopak, diletakkan dengan tenang di atas piring dengan tanaman merambat hijau di sampingnya. Jiang Changxi mengambil sepotong kecil kue kukus dengan sumpit. Ia bisa merasakan kelembutan kue kukus itu sambil memegang sumpit. Ketika ia mendekat, ia menemukan ada lubang-lubang udara kecil di dalamnya. Setiap kali sebelum makan, hal pertama yang saya nikmati pasti mata saya, lalu hidung saya. Kue beras dicampur dengan gula merah, dan setelah keduanya dinetralkan, aroma manis yang ringan tercium di hidung saya. Setelah dimasukkan ke dalam mulut dan dikunyah sedikit, kue beras ini meleleh dengan lembut, dengan tekstur yang lembut. Teksturnya tidak terlalu lembek sehingga tidak perlu dikunyah, tetapi agak kenyal. Saat masuk ke tenggorokan, aroma teratai yang ringan tetap tertinggal di mulut. Kue kukus Bos Yuan sungguh lezat, tanpa rasa pahit gula merah sama sekali. Puji Jiang Changxi tanpa ragu. Kue kukus Bos Yuan sungguh lezat, tanpa rasa pahit gula merah sama sekali. Puji Jiang Changxi tanpa ragu. Terima kasih. Yuan Ming menjawab dengan serius. Bos Yuan benar-benar pandai memasak. Jari-jarinya sangat lincah. Jiang Changxi menggoda Yuan You sambil tersenyum, menikmati kelezatannya. Kekuatan wanita yang tersesat 3 itu sungguh menakjubkan saat dia berbicara. Yuan Ming hanya bisa tinggal di dalam dengan patuh dan memasak dengan sangat serius. Beberapa pembawa acara yang berterima kasih atas bantuan yang mereka terima justru membantu Yuan Ming mempromosikan karyanya. Keempatnya memilih untuk mengunggah di Weibo, dan teksnya serupa. Saya makan makanan yang sangat lezat hari ini. Meskipun agak mahal, itu sepadan. Hanya pembawa acara e-sports, yang merupakan orang jujur,
yang memberikan iklan langsung kepada Yuan Ming selama acara LOL yang disiarkannya malam itu. Berpegang pada prinsip berbagi kebaikan dengan semua orang, sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa ada restoran dengan makanan lezat. Anda pasti tidak akan salah jika mencobanya. Alamatnya terlampir. Pembawa acara esports itu mengatakan hal ini dengan belak-belakan selama siaran langsung. Kenapa pembawa acaranya beriklan? Apa dia menerima uang? Rentetan komentar langsung berhamburan. Iklan? Tenang saja, saya tidak akan menagih biaya iklan. Nanti kalau sudah makan di sana, kamu akan tahu. Mereka sama sekali tidak butuh iklan dari saya, kata pembawa acara esports itu dengan nada positif. Saat hal ini dikatakan, sebagian orang mempercayainya dan sebagian lagi tidak. Tetapi kemudian pembawa acara esports itu melontarkan 2 serangan berturut-turut. Industri siaran langsung sebagian besar berbasis ekonomi penggemar, jadi mereka yang bisa menonton setiap episode pastilah penggemar berat. 2 penggemar berat membuat janji untuk mencobanya bersama, terutama karena alamatnya dekat. Wang Peng, sudah sampai? Seorang anak laki-laki kurus berkacamata dan membawa tas sekolah hitam sedang berbicara di telepon. Ini dia. Suara Wang Peng datang tepat dari belakang anak laki-laki beransel hitam itu. Kau mengagetkanku. Ayo pergi. Dia ada di depan. Anak laki-laki beransel hitam itu berbalik dan melihat Wang Peng berdiri tepat di belakangnya dengan seragam sekolah. Xiaolu benar-benar pandai menemukan jalan. Dia menemukannya begitu cepat. Dia pantas menjadi Xiaolu. Wang Peng mengaitkan bahu Xiaolu di sampingnya. Baiklah, kami di sini untuk membantu Heida memulihkan reputasinya, kata Xiaolu sambil melepaskan lengannya dari bahunya dan berkata dengan serius. Aku tahu. Pasti tidak ada masalah dengan Heida. Kita akan tahu nanti saat kita pergi melihatnya. Berbicara tentang Heida, Wang Peng juga menjadi bersemangat. Keduanya berada di tahun kedua SMA tahun ini. Game favorit mereka adalah League of Legends. Mereka tak sengaja melihat siaran langsung Heida, seorang pembawa acara esports. Keahlian geraknya yang menawan dan gaya menyerang dari belakang langsung membuat mereka terpana. Mereka pun menjadi penggemar berat dan menonton setiap episode tanpa melewatkan satu pun. Aku menyumbangkan semua uang sakuku untuk permainan dan hadiah Heida. Hei, kenapa tidak ada papan nama? Inikah tempatnya? Wang Peng menatap pintu sederhana toko Yuan Ming dengan curiga. Benar, lihat nomor 14. Xiaolu menunjuk nomor rumah di sebelahnya dengan yakin. Ayo masuk dan melihat-lihat? Tanya Wang Peng sambil berjalan. Ayo kita lihat. Xiaolu juga bersiap masuk. Keduanya berjalan menuju pintu dan mendapati tidak banyak orang di dalam, tetapi masih ada 2 orang yang mengantre. Mereka tidak bisa makan dulu, jadi mereka harus mengambil beberapa foto suasana. Saat ini, foto adalah kunci kesuksesan. Lingkungan di toko Yuan Ming tidaklah istimewa, hanya sederhana dan luas serta terlihat sangat bersih. Jadi, mereka berdua memotret stan bunga terlebih dahulu, yang bisa dibilang satu-satunya hal yang menarik. Mereka hanya amatir, jadi tentu saja tidak bisa menangkap kesan bersihnya. Wang Peng, aku merasa seperti ingin menyerah. Xiaolu tiba-tiba menarik Wang Peng yang sedang merekam dan berkata, ada apa? Tanya Wang Peng yang sedang membungkuk dan menepuk-nepuk meja dan kursi dengan bingung. Kamu akan tahu kalau kamu memotret tempat itu. Xiaolu menunjuk daftar harga yang menarik perhatian di dinding. Ya ampun, benarkah? Wang Peng tidak merasa tertipu. Bagaimana kalau daftar harganya palsu? Apa yang ingin kalian makan? Suara Mu Xiaoyun membuyarkan keterkejutan kedua orang itu. Apakah ini harga yang tertera di dinding? Wang Peng merasa sedikit malu di depan Mu Xiaoyun, yang seusia dengannya. Benar. Kalian berdua mau makan apa? Tanya Mu Xiaoyun sopan lagi. Tidak, kita perlu membicarakannya. Wang Peng tidak punya uang untuk makan. Ia hanya punya 100 yuan di sakunya, yang tampaknya banyak, tetapi ia tidak sanggup makan banyak. Untungnya, Xiaolu sudah tenang saat itu dan membawanya pergi. Untung saja aku keluar. Malu sekali. Wang Peng menghela napas lega dan menatap pintu toko Yuan Ming dengan perasaan tidak puas. Heida, dia pasti jatuh. Kita harus mengumumkan situasinya ke publik, kata Xiaolu dalam hati, tetapi dia suka memikirkan hal-hal sepele dan berkata dengan marah. Tunggu, mungkinkah Heida juga ditipu? Wang Peng lebih optimis. Kalau begitu, kita harus mempublikasikannya agar Heida tahu, desak Xiaolu. Baiklah, tapi gunakan kata-kata yang lebih bijaksana. Wang Peng memikirkannya dan setuju. Sudah foto daftar harganya? Tolong foto juga nomor rumahnya di sini, tanya Xiaolu hati-hati. Aku yang ambil. Oke, kita ambil bareng-bareng, nanti aku transfer ke kamu, ya? Baiklah. Xiaolu langsung setuju. Hari ini, hanya mereka berdua yang datang ke sini. Bagaimana kalau orang lain juga tertipu? Mereka tetap perlu diingatkan. Namun, dia lupa akan kengerian berubah dari merah muda menjadi hitam. Malam itu,
Xiaolu menggunakan akunnya sendiri untuk mengunggah 10 unggahan Weibo berturut-turut, masing-masing dengan Heida dan menyertakan foto serta fakta. Dalam situasi seperti itu, akun Weibo Heida hampir terhapus, dan semua komentar meminta Heida untuk merespons. Tentu saja, ini relatif beradab. Yang tidak beradab hanya mulai mengumpat. Tanggapan Heida sangat lugas dan jujur. Saya mengundang 20 penggemar untuk makan malam bersama dan mencoba hidangan Bos Yuan secara langsung. Karena semua orang sudah melihat harganya dan saya orang yang kurang mampu. Setiap orang hanya boleh memesan satu hidangan. Saya akan menyiarkannya langsung nanti. Sekarang Weibo Heida bahkan lebih ramai, dan kebanyakan orang hanya menunggu. Situasi di Universitas Heida cukup serius, dan beberapa orang lain juga terkena dampaknya. Karena mereka memiliki hubungan yang baik dan akan melakukan siaran langsung bersama, beberapa penggemar mereka berkomunikasi satu sama lain, dan tak lama kemudian semua penggemar mereka mengetahuinya. Kemudian, beberapa pembawa acara muncul untuk membantah rumor tersebut, mengatakan itu bukan iklan, dan akhirnya Meng Meng muncul untuk membuktikannya. Selain itu, Meng Meng sudah memiliki banyak penggemar yang pernah makan di restoran Yuan Ming, dan kini komentar di Weibo mulai terbagi, dengan kedua belah pihak saling mendukung. Di akhir kejadian, Meng Meng juga memposting di Weibo. Terkait insiden di toko Yuan Ming, saya akan melakukan siaran langsung dengan Universitas Heida. Benar dan salah akan ditentukan oleh keadilan. Perdebatan di Weibo kini telah mereda sementara. Dulu, siaran langsung Meng Meng selalu sulit ditebak dan sulit dipahami. Namun, kali ini, dengan waktu dan lokasi yang spesifik, penggemar berat Meng Meng mengungkapkan keinginan mereka untuk menonton, dan topik pun mulai bergeser ke topik lain. Untuk pemilihan penggemar, Heida langsung mengadakan pemungutan suara. Waktunya sangat singkat dan pendaftaran bersifat sukarela, sehingga pemungutan suara dilakukan dalam 2 hari. Segala yang dilakukan pembawa acara e-sports Heida dipublikasikan, jadi penggemar perlahan mulai mempercayai apa yang dikatakan Heida. Tetapi penonton tetap ingin menyaksikan keseruannya. Pada hari siaran langsung, penggemar mulai datang ke toko Yuan Ming satu demi satu mulai pagi hari. Pukul 4 sore, pembawa acara e-sports Heida dan Meng Meng bergegas ke toko Yuan Ming. Kami sengaja tidak mengumumkan apapun agar setiap orang dapat melihat betapa bagusnya bisnis toko Yuan Ming biasanya. Jadi puluhan orang mengantre di pintu masuk. Di tengah keriuhan, Heida dan Meng Meng memulai siaran langsung. Tentu saja, mereka perlu menunjukkannya kepada lebih banyak penonton untuk membuktikan kebenarannya. Karena siaran langsung, semakin banyak orang yang mengantre di luar. Orang Tionghoa tidak pernah menganggap menonton keseruan sebagai hal yang penting. Dimanapun ada keseruan, pasti ada banyak penonton. Kemudian, toko Yuan Ming dipenuhi pelanggan. Pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tak kalah seru dari hari diskon. Pada malam harinya, lebih banyak pekerja kerah putih melihat situasi ini setelah pulang kerja dan mengira toko Yuan Ming sedang mengadakan diskon lagi. Jadi mereka mengantre dengan gembira. Bahkan jika Anda kemudian mengetahui bahwa itu bukan hal yang benar, Anda sudah meluangkan waktu. Jadi sebaiknya Anda menyiapkan makanan saja. Toko itu ramai di malam hari, tetapi ekspresi Yuan Ming lembut, yang menunjukkan bahwa tugasnya akan segera selesai. Setelah malam yang sibuk, segera setelah dia menutup pintu, Yuan Ming tidak sabar untuk mengklik tugas dan mulai memeriksa. Tugas tahap 4 omzet toko dan jumlah pelanggan harus melebihi omzet pada hari diskon. Durasi misi 10 hari. Hadiah tugas 3 jam hiburan malam dan paket hadiah anggur. Kemajuan tugas selesai. Terima hadiahnya. Yuan Ming sangat gembira ketika melihat tugasnya selesai. Apakah tokonya sudah direnovasi? Yuan Ming memikirkannya sejenak dan tidak melihat isi hadiahnya terlebih dahulu, melainkan memperhatikan dekorasi di sana. Sistem menampilkan kata-kata renovasi telah selesai. Mohon segera digunakan. Yuan Ming mengabaikan desakan sistem. Setelah duduk di kursinya dan berpikir sejenak, ia bangkit dan turun ke bawah. Dong dong dong. Dia berjalan cepat dan membuka pintu belakang di sebelahnya. Sekarang toko ini juga miliknya. Sebenarnya, tata letak setiap toko serupa, tetapi toko ini dulunya adalah kedai teh dan jauh lebih besar daripada toko Yuan Ming. Aula di lantai pertama terletak tepat setelah Anda memasuki pintu belakang Yuan Ming. Aula yang sekarang berbeda dari yang sebelumnya, yang dipenuhi meja, kursi, dan bangku. Ruangan itu menjadi luas, dengan deretan tong anggur kayu yang diletakkan di sudut dinding, dengan warna aslinya yang unik. Yang paling menarik perhatian adalah tangga di tengah aula, yang lebarnya hanya 2 orang dan terbuat dari kayu, yang menghasilkan suara kayu yang nyaring saat diinjak. Tangga ini benar-benar berbeda dari tangga sebelumnya yang berminyak dan berderit. Sepertinya kayunya sudah diganti. Setelah melewati aula, kami tiba di halaman. Pintu kedai teh ini terbuka di halaman depan. Ada 3 meja batu yang diletakkan di luar, yang tampak cukup elegan. Namun, kini, taman itu langsung diubah menjadi taman bunga oleh sistem. Meja-meja batu itu menghilang, dan sebagai gantinya, berbagai tanaman hijau ditanam di dalamnya. Ada juga pohon cerabaple yang ditanam di dekat dinding halaman di sisi Yuan Ming.
Pohon ini jelas merupakan produk dari sistem tersebut. Penampilannya sangat indah dan cabang-cabangnya tampak dipangkas dengan cermat. Pohon ini juga tampak terbentuk secara alami, sungguh indah. Pada bulan Juli, bunga-bunga cerabaple yang indah dan lembut telah layu dan kini menghasilkan buah cerabaple, yang perlahan berubah dari hijau menjadi merah. Beberapa buah berwarna merah seluruhnya dan telah berubah menjadi merah air yang cerah. Buah cerabaple juga dapat dimakan, dengan kulitnya yang tipis dan daging buah yang lembut, menawarkan rasa manis dan asam yang unik. Buah ini dapat dimakan segar, dipotong dan dikeringkan menjadi cerabaple kering untuk disimpan dan diproses lebih lanjut, atau dibekukan, yang akan terasa lebih lezat dan menyegarkan. Yuan Ming mengamati dengan saksama dan menemukan ada beberapa kamelia yang ditanam di area sekitar tembok halaman. Saat itu belum musimnya, jadi ia tidak tahu seperti apa rupa mereka. Varietas lainnya pada dasarnya tidak berbunga dan Yuan Ming tidak mengenalnya. Tentu saja, ada banyak yang bukan bunga sama sekali, tetapi hanya tanaman hijau abadi. Setelah melihat pintu kayu ganda itu, Yuan Ming naik ke atas sambil berpikir untuk melihatnya. Apa-apaan ini? Yuan Ming terdiam saat melihat ruang kosong di depannya. Bukankah kamu bilang dekorasinya sudah selesai? Tanya Yuan Ming sambil memegang dahinya sambil berdiri di lantai 2. Lantai 2 sekarang benar-benar berbeda dari yang Yuan Ming ketahui, karena sistemnya langsung merobohkan seluruh lantai 2. Hanya ada satu platform untuk menaiki tangga, dan terdapat cekungan di keempat sisinya, yang terlihat sangat aneh. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, silakan periksa hadiah Anda. Menanggapi ketidakberdayaan Yuan Ming, sistem langsung menampilkan kalimat yang sama sekali tidak berhubungan. Yuan Ming memandang sekelilingnya yang tak terlindungi, berbalik cepat, turun ke bawah, dan kembali ke lantai pertama sebelum mulai memeriksa hadiahnya. Aku akan merasa tidak nyaman kalau tidak punya uang. Yuan Ming menghela napas, mengeluarkan ponselnya dan mulai menghitung, lalu langsung memilih untuk memesan beberapa barang secara daring. Internet itu bagus. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau tanpa perlu keluar rumah, asalkan punya uang. Yuan Ming diam-diam melihat saldo di kartunya dan tersenyum lega. Cit! Ia menutup pintu dengan hati-hati dan kembali ke kamarnya. Yuan Ming berbaring di tempat tidur, linglung sejenak, lalu tiba-tiba duduk dan bergumam. Sistem, aku tidak puas dengan dekorasimu. Bisakah diganti? Sistem menampilkan pesan tata letak dekorasi telah ditentukan dan tidak dapat diubah. Bagaimana kalau aku mendekorasinya sendiri? Aku hanya akan memodifikasi dinding luarnya saja dan tidak memasang papan nama. Yuan Ming berpikir sejenak dan melanjutkan bertanya. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah memutuskan sendiri. Lagi pula, Yuan Ming telah lama beradu akal dan keberanian dengan sistem, dan ia sangat mahir memahami inti sistem. Selama struktur internalnya tidak diubah, tidak akan ada masalah, dan pada dasarnya tidak ada yang bisa diubah. Merasa nyaman, Yuan Ming segera tertidur. Keesokan paginya, hal pertama yang dilakukan Yuan Ming ketika bangun tidur adalah menelepon. Halo, saya perlu merenovasi tembok di sini. Caranya sangat mudah. Yuan Ming langsung menyatakan niatnya saat panggilan tersambung. Tidak masalah, bos. Anda dari mana? Apakah Anda butuh renovasi atau semacamnya? Sebuah balasan cepat terdengar dari ujung telepon yang lain. Menurutku dekorasimu bagus, tapi dindingnya tidak perlu direnovasi. Datanglah ke Jalan Taosi nomor 14 untuk menemuiku pukul 10. Yuan Ming langsung menyebutkan alamatnya dan bersiap menjelaskannya setelah seseorang tiba. Jangan khawatir, bos, saya akan segera ke sana. Orang di ujung sana langsung setuju. Ya. Yuan Ming menutup telepon hanya 59 detik yang lalu. Waktunya tepat. Tetapi dia tidak tahu bahwa jika butuh waktu 55 detik untuk bergerak, maka akan dikenakan biaya sebesar uang 2 menit. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Yuan Ming mulai membuka bisnisnya dengan tenang. Namun, pagi-pagi sekali, ayah yang sebelumnya datang bersama putrinya datang lagi, sendirian, tanpa siapapun. Begitu masuk, ia jelas-jelas datang untuk mencari Yuan Ming. Bos Yuan, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bisakah kita bicara empat mata? Pria itu berkata terus terang. Maaf, sekarang jam kerja. Yuan Ming memandang pria itu dan merasa itu bukan hal yang mendesak, jadi dia langsung menolak. Baiklah, kita bicarakan ini setelah sarapan. Semangkuk mie kuah bening, kata pria itu singkat. Waktu sarapan hanya 1 jam dan berlalu dengan cepat, tetapi pria yang telah menghabiskan mie kuah beningnya di pagi hari masih menunggu di sana. Maaf sudah menunggu lama. Silakan. Yuan Ming akhirnya punya waktu luang setelah mengantar Mu Xiaoyun pergi. Sama-sama. Terutama karena masakan bos Yuan lezat. Meskipun pria itu berwajah serius, nadanya lembut. Terima kasih. Yuan Ming mengangguk sopan dan menunggu pria itu menjelaskan lebih rinci. Melihat Yuan Ming tidak berniat berbicara, pria itu berbicara lebih dulu. Saya tidak akan bicara banyak lagi. Kita semua sibuk. Pria itu berhenti sejenak. Silakan bicara. Yuan Ming mengangguk dan memberi isyarat untuk melanjutkan.
Pria itu melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, menurutku semua hal tentang tempat Bos Yuan bagus, tapi agak kurang segar. Bagaimana kalau aku bawa beberapa ikan hias ke sini supaya kita bisa melihatnya? Ketika ia mengatakan semuanya baik-baik saja, ekspresi pria itu agak enggan. Toko Yuan Ming hanya bisa digambarkan sederhana dan mewah. Dekorasinya sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak banyak ruang untuk kreativitas. Terima kasih, tapi tidak, terima kasih. Yuan Ming menolak. Bos Yuan, sama-sama. Ini hadiah dari saya. Ekspresi pria itu cukup tulus, tetapi nadanya agak tegas. Tidak, terima kasih. Yuan Ming sedikit mengernyit dan tetap menolak. Tidak suka ikan? Pria itu sedikit penasaran. Tidak buruk. Yuan Ming memikirkannya dan tidak merasa jijik. Bos Yuan, Anda benar-benar tidak membutuhkannya? Kata pria itu akhirnya. Ya. Yuan Ming mengangguk, lalu pria itu pergi tanpa menoleh ke belakang. Yuan Ming kebetulan tahu banyak tentang ikan hias. Saat bekerja di Hotel Bintang 3, ia penasaran dengan rasa ikan koi berwarna-warni di lobi hotel. Ia terkesan ketika mengetahui harganya. Seseorang seharusnya tidak menerima hadiah tanpa imbalan. Yuan Ming tidak mau menerima hadiah seperti itu. Jika ia menerimanya, ia akan dianggap berutang budi kepada seseorang. Yuan Ming meraba sakunya dengan puas dan sangat puas dengan jumlah kata yang tertera pada kartu ban di dalamnya. Sistem menampilkan pesan host telah memicu misi sampingan, harap selesaikan sesegera mungkin. Misi sampingan selesaikan 10 survei kepuasan pelanggan, dengan skor 9 atau lebih. Hadiah tugas hadiahnya adalah mengawasi satu sisi dinding udang ceri. Tiba-tiba sistem langsung mengeluarkan tugas. Yuan Ming menyentuh dahinya dengan bingung. Apa kau tidak rela dipandang rendah? Umumnya, sistem tidak akan mengeluarkan tugas berkelanjutan. Yuan Ming baru saja menyelesaikan tugas tahap, dan sekarang tugas sampingan tiba-tiba terpicu. Melakukannya secara berkala jelas merupakan hal yang tidak biasa. Yuan Ming tak bisa menahan diri untuk tidak curiga bahwa itu karena selera dekorasinya yang baru saja diremehkan dan kurangnya kesegaran adalah alasannya. Hadiah itu juga sesuai dengan dugaan Yuan Ming bahwa udang ceri seharusnya makhluk hidup. Sistem, apakah kamu kompetitif atau hanya sombong? Tanya Yuan Ming bingung. Namun, sistemnya tetap sama dan tidak ada respons. Tiba-tiba, beberapa lembar kuesioner kertas berukuran A4 muncul di laci di satu sisi. Zizi Yuan Ming membuka laci, dan kuesioner itu tergeletak dengan tenang di dalamnya. Judulnya survei kepuasan dan hanya ada 10 pertanyaan di bawahnya. Survei tersebut tampak kurang lengkap dan profesional, sehingga Yuan Ming merasa survei itu hanya lelucon. Apakah ada batas waktu untuk tugas ini? Tanya Yuan Ming sambil memegang kuesioner. Sistem menampilkan kata tidak ada. Berapa skor penuhnya? Yuan Ming tiba-tiba teringat persyaratan tugas. Sistem menampilkan kata 10 poin. Memang sederhana dan rapi. Yuan Ming terdiam. Saat istirahat makan siang, Yuan Ming menatap Mu Xiaoyun selama 5 menit sebelum akhirnya menyerah pada ide menggoda untuk memintanya mengisi formulir secara acak. Kedatangan Wu Hai menyelamatkan Mu Xiaoyun yang sudah merasa tak nyaman karena terus ditatap. Bagus sekali, isi saja ini. Tanpa menunggu Wu Hai memesan, Yuan Ming menyerahkan kuesioner dan pena. Apa ini? Survei kepuasan? Wu Hai mengambilnya dan menatap kuesioner itu dengan heran, lalu menatap Yuan Ming. Baiklah, tolong isi untukku, kata Yuan Ming dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya. Mencoba mencicipi hidangannya? Kepuasan dengan suasana restorannya? Wu Hai melirik sekilas kedua hidangan itu. Kamu sudah melakukan ini, dan jika aku mengajukan masalah, maukah kamu mengubahnya? Inilah hal yang paling luar biasa tentang Wu Hai. Apa nama panggilan Yuan Ming? Kompas, bagaimana bisa diubah semudah itu? Lagi pula, survei kepuasan ini hanya berisi 10 item, yang bahkan lebih luar biasa lagi. Tergantung. Yuan Ming memikirkan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dan menjawab dengan hati-hati. Sudah kuduga, tapi masih ada kesempatan, jadi aku akan mencobanya. Wu Hai hanya menganggapnya menyenangkan. Jadi ia mengambil pena yang telah disiapkan Yuan Ming dan mulai mengisinya. Ketika sampai pada pertanyaan ke-9, sebuah botol plastik merah tiba-tiba muncul di depan Wu Hai. Apa ini? Tanya Wu Hai bingung. Kurasa kamu salah tulis dan sebaiknya kamu merevisinya. Kata Yuan Ming tenang sambil memegang cairan koreksi dalam diam. Wu Hai mengambil kuesioner dan dengan hati-hati melihat konten yang baru saja diisinya. Makalah ini ditulis dengan gaya yang sangat elegan, tanpa kesalahan ketik atau kesalahan tata bahasa. Benar, jawab Wu Hai tegas, lalu mengambil pena dan melanjutkan menulis. Skormu harus diubah. Yuan Ming melirik dan berkata dengan tegas. Selain skor penuh pada pertanyaan rasa makanan, skor untuk pertanyaan lain yang diisi Wu Hai hanya 6 atau 7 poin, bahkan ada yang hanya 5 poin. Bagaimana mungkin Yuan Ming menerima skor seperti itu? Oh, itu maksud Bos Yuan. Wu Hai tiba-tiba mengerti. Lalu tersenyum nakal, kedua kumis kecilnya memperlihatkan aura nakalnya. Yah, sudah berubah,
kata Yuan Ming dengan nada mengiyakan. Tapi kurasa itu semua urusanmu yang lain, Bos Yuan, kata Wu Hai serius. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku tidak akan punya inspirasi untuk masakan pedas untuk waktu yang lama. Yuan Ming menatap Wu Hai, berpikir sejenak, lalu berkata, Hei, Bos Yuan, bagaimana mungkin jawaban yang kau dapatkan dengan mengancam seperti ini bisa akurat? Wu Hai tampak tertekan. Menurutku itu sangat akurat, hanya saja kau melakukannya dengan sengaja. Yuan Ming tepat sasaran. Bagaimana mungkin? Menurutku tulisanku sangat bagus. Kenapa kamu tidak mempertimbangkannya? Wu Hai masih bersikeras dengan sudut pandangnya. Jawaban Yuan Ming sangat lugas. Ia menunjuk cairan koreksi dan meminta untuk diganti. Setelah itu, Yuan Ming mengikuti resep dan menyelesaikan beberapa kuesioner sempurna secara berturut-turut, dan nilainya pasti nilai penuh. Pada dasarnya, ketika skornya di bawah 9 poin, Yuan Ming akan diam-diam menyerahkan cairan koreksi, dan yang lain akan mengerti dan membuat perubahan. Hanya Wu You yang bertanya dengan bodoh, Bos Yuan, Anda pikir skor saya salah? Jadi berapa poin yang Anda inginkan? Kata-kata lugas seperti itu membuat Yuan Ming tercengang, tetapi Wu Hai mencibir dan berkata, tentu saja nilai penuh. Lalu Yuan Ming mengangguk setuju tanpa ragu. Para pengunjung restoran terdiam. Bagaimana mungkin ini kuesioner? Apakah hasilnya akan berguna? Sungguh buang-buang kertas A4. Tugas itu diselesaikan sebagai lelucon oleh Yuan Ming, dan sistem tidak mengatakan sesuatu yang ilegal. Sistemnya tampaknya benar-benar terstimulasi. Tugas-tugasnya tidak hanya sangat sederhana, tetapi juga tidak ada batasan dalam metode penyelesaiannya. Kemudian, melihat banyaknya pengunjung, Yuan Ming langsung mengumumkan, mulai besok, restoran kami akan tutup selama 2 hari untuk renovasi. Reaksi para pengunjung beragam, dengan reaksi terbesar datang dari Wu Hai yang memperlakukan tempat ini sebagai kantin. Toko tersebut tutup karena renovasi. Tunggu, Bos Yuan, apakah ini alasan Anda meminta kami mengisi kuesioner restoran? Wu Hai langsung teringat kuesioner yang telah ia isi sebelumnya. Di sana, pelanggan dinyatakan dengan jelas apakah mereka puas dengan dekorasi toko, dengan peringkat 1 hingga 10. Wu Hai jelas tidak setuju dengan selera estetika Yuan Ming, dan langsung menulis 5 poin, dan itu karena tokonya sangat bersih. Sekarang Wu Hai hanya ingin waktu kembali. Dia pasti akan langsung memberinya nilai sempurna. Apa gunanya renovasi? Ya dan tidak. Jawaban Yuan Ming ambigu. Ide dekorasi muncul setelah ia melihat pub di sebelahnya, dan ia sudah menanyakan kisaran harga yang wajar. Bos Yuan, kurasa kau tak perlu membuang waktumu untuk hal sepele seperti itu, kata Wu Hai tulus. Pengunjung lain pun mengangguk dengan serius. Lihat, mereka semua berpikir begitu. Wu Hai menunjukkan bahwa ini adalah opini publik. Namun, Yuan Ming hanya melihat jam dan berkata, jam operasional sudah berakhir. Kami akan buka kembali dalam 2 hari. Terima kasih sudah datang. Bos Yuan, saya sungguh sedih Anda telah tersesat. Renovasi tidak perlu dilakukan. Semuanya baik-baik saja sekarang. Wu Hai memegangi perutnya dengan kedua tangan, wajahnya dipenuhi duka. Itu sangat penting. Kau akan tahu nanti, kata Yuan Ming serius. Hanya 2 hari, kan? Wu Hai menghela napas dan meminta konfirmasi. Ya, 2 hari. Yuan Ming mengangguk mengiyakan. Kini, mereka yang tidak ingin Yuan Ming direnovasi ikut pergi bersama Wu Hai. Sedangkan yang lain bahkan lebih penasaran seperti apa renovasinya dan apakah akan diperluas, sehingga mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Lagi pula, mereka tidak memperlakukannya seperti kantin seperti Wu Hai, dan mereka juga tidak sering datang ke sini untuk makan. Tentu saja, mereka lebih peduli apakah akan ada hidangan baru atau diskon. Sedangkan Yuan Ming, ia sudah sepakat dengan orang yang bertanggung jawab atas dekorasi di pagi hari tentang cara menghiasnya, termasuk rencana tentang cara menanamkan dinding tontonan udang ceri berhadiah sistem ke dalam toko Yuan Ming. Keesokan harinya, Yuan Ming bangun lebih pagi dari biasanya dan menunggu di pintu masuk para pekerja dekorasi. Setelah ragu-ragu cukup lama saat membahas harga kemarin, Yuan Ming akhirnya mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan tim. Tangan seorang koki sangatlah penting, karena dibutuhkan untuk membedakan perbedaan terkecil dalam makanan. Itulah sebabnya Yuan Ming kini menggunakan minyak tangan khusus setiap hari. Selamat pagi, Bos Yuan. Saya sudah membawa orang-orang ke sini. Pekerja semen terampil yang datang untuk membahas harga kemarin datang sambil tersenyum. Tuan Feng, terima kasih atas bantuanmu. Mohon lakukan seperti yang kita sepakati kemarin, kata Yuan Ming mengangguk. Oke, pekerjaan kecil ini bisa diselesaikan dalam 1 hari. Bos Yuan, Anda punya persyaratan yang tinggi. Tidak masalah, saudara-saudara yang saya bawa semuanya sangat terampil. Tuan Feng menunjuk ke 5 orang yang mengikutinya, salah satunya adalah seorang wanita paruh baya. Mereka semua tampak bersih dan rapi. Baiklah, Tuan Feng. Ada air mineral di sana. Kita makan di restoran seberang siang dan malam. Silakan saja ke sana kalau sudah waktunya,
kata Yuan Ming sambil menunjuk ke sebuah restoran cepat saji yang terletak diagonal di seberang. Baiklah, mengerti. Saudara-saudara, mari kita mulai bekerja sesuai pembagian tugas kemarin. Master Feng berterima kasih kepada mereka dan berbalik untuk berbicara kepada para master lainnya. Yuan Ming menyaksikan beberapa orang maju untuk merobohkan pintu kedai di sebelahnya, lalu mencampur semen dan mulai merenovasi. Benar, tujuan Yuan Ming adalah tidak memiliki pintu di sebelah tokonya dan hanya membuka satu pintu. Bukankah aneh jika tokonya sendiri memiliki dua pintu? Jadi, Yuan Ming memutuskan untuk membuka pintu lain di sisi dinding tokonya. Sedangkan untuk pintu bagian dalam, digunakan wals cape udang ceri sebagai pintunya. Pada saat itu, sebuah lengkungan akan terbuka pada lanskap dinding udang ceri yang berbentuk persegi panjang. Saat lengkungan tersebut tidak terbuka, pemandangannya akan sederhana karena bagian dalamnya transparan dan hanya udang ceri dan tanaman air yang tumbuh. Anda dapat melihat halaman kedai melalui dinding pandang. Sungguh indah. Yuan Ming memikirkan kreativitasnya sendiri dan senyum muncul di wajahnya. Dering, dering, dering. Pada saat ini, ponsel di sakunya berdering. Yuan Ming mengeluarkannya dan melihat bahwa itu bukan nomor yang dikenalnya. Ia berhenti sejenak sebelum mengangkat telepon. Apakah ini Tuan Yuan? Saya bekerja di bisnis bunga dan perkebunan. Barangnya sudah sampai di depan pintu. Silakan tanda tangani. Sebuah suara pria muda terdengar dari ujung telepon. Baiklah, saya akan segera turun. Yuan Ming tidak mengawasi pekerjaan di luar, ia hanya menunggu inspeksi ketika waktunya tiba. Lagi pula, ini adalah yang terbaik di antara para pekerja konstruksi kecil, dan material yang digunakan juga berkualitas tinggi. Jadi Yuan Ming masih sangat lega. Ketika saya turun ke bawah, saya melihat sebuah van putih terparkir di luar pintu dengan pintu belakang terbuka, memperlihatkan dedaunan bambu hijau yang rimbun. Seorang pria muda berpakaian seperti tukang bunga dan tukang kebun berdiri di sampingnya, memegang dokumen di tangannya. Bos Yuan, ini bambu persegi spesial yang Anda pesan. Bambu ini bisa tumbuh maksimal 3 meter, yang merupakan usia dewasanya. Pemuda yang memegang daftar itu terus berbicara tanpa henti, tampak sedikit gugup. Coba kulihat. Yuan Ming mengangguk dan memberi isyarat untuk mengambil satu dan melihatnya. Oke, langsung saja. Pemuda itu berbalik dan mendapati daftar itu tak lagi muat di tangannya, jadi ia memasukkannya kembali ke saku celana. Lalu dengan hati-hati ia mengeluarkan sebuah bambu persegi dan menyerahkannya. Tentu, pindahkan saja dan tanam. Yuan Ming mengamati dengan saksama kualitas bambu tersebut dan menunjuk ke arah gerbang kedai yang masih dalam tahap pembangunan. Baiklah, segera. Melihat Yuan Ming tidak keberatan, pemuda itu pun menanggapi dengan gembira dan mulai memindahkan bambu itu. Area penanaman ada di lantai 2. Naiklah dari sini, kata Yuan Ming sambil menunjuk tangga berwarna coklat kemerahan dengan tekstur kayu mengilap. Lumpur ini? Tanya pemuda itu sedikit malu. Ketika bambu di tanganku melewati halaman, lumpur sudah berjatuhan di pinggir jalan. Sekarang setelah bambu itu masuk ke dalam ruangan, lumpur itu kembali berceceran di jalan, dan aku tiba-tiba merasa malu. Tidak apa-apa, tanam saja dengan baik. Yuan Ming melihatnya dan tidak peduli. Jangan khawatir, Bos Yuan. Teknik penanaman saya cukup bagus. Kalau daun bambunya sedikit berubah warna, panggil saja saya, dan saya akan merawatnya. Pemuda itu merasa lega mendengar hal itu, dan ia menjadi jauh lebih percaya diri ketika bercerita tentang profesinya. Ya, Yuan Ming mengikutinya ke atas dan bersiap menjelaskan secara rinci cara menanamnya. Pemuda itu agak tercengang ketika pertama kali naik. Kelihatannya seperti lantai 2, tetapi sudah dirobohkan dan diratakan. Ada meja dan kursi batu di atasnya, dan sepertinya mereka akan makan di sini. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, orang kaya memang punya kebiasaan yang aneh. Tanam bambu langsung dialur di keempat sisi ini, dan beri jarak sedikit di antara keduanya, kata Yuan Ming sambil menunjuk alur di keempat sisinya. Oke. Tidak masalah. Hanya saja bambu kota ini lebih menyukai tempat teduh, lembab, dan sejuk. Bambu ini akan tumbuh lebih baik di lingkungan dengan kelembapan udara dan sinar matahari yang tinggi. Pemuda itu dengan hati-hati menjelaskan karakteristik bambu kotak sambil menanamnya. Tidak masalah, ini akan sembuh. Yuan Ming mendengarkan dengan saksama dan berkata dengan tegas. Bagus sekali Bos Yuan punya solusi. Pemuda itu mulai berlari ke sana kemari, sibuk menanam bambu persegi. Yuan Ming memilih bambu persegi karena suatu alasan. Pertama-tama, bambu persegi ini dibudidayakan secara khusus dan tingginya ditetapkan 3 meter, sehingga tidak akan melebihi tinggi bangunan tempat tinggal. Bambu hijaunya bergoyang membentuk menara, dan daunnya tipis dan rimbun, sehingga memberikan privasi yang baik. Selain itu, bentuk bambunya yang istimewa cocok untuk mengamati rebung dan penampilannya. Rebung yang tumbuh lezat dan dapat dimakan. Saat itu, Anda dapat menikmati mencicipi anggur di hutan bambu. Yuan Ming sedang sibuk-sibuknya, tetapi Wu Hai tampaknya sedang mengalami kemerosotan kreativitas. Tentu saja,
Ketika seseorang tidak makan seharian dan hanya minum air, ia tidak akan memiliki keinginan untuk berkarya. Agen Wu Hai adalah pria cakap bernama Zheng Jiawei. Meskipun dia sedikit feminin karena dia suka menangis, seperti sekarang. Xiao Hai, kita sudah bersama selama bertahun-tahun, dan masalah perutmu akhirnya membaik, tapi sekarang mulai mengganggumu lagi, kata Zheng Jiawei dengan wajah sedih, sesekali menyeka air matanya. Sudah kubilang berkali-kali, bicaralah yang baik-baik. Kalau kau terus bicara seperti ini, keluarlah, kata Wu Hai tanpa ampun. Kalau begitu, makanlah nasi ini dulu. Aku membelinya dari Royal Court Hotel. Bukankah kau suka nasi abalon mereka dulu? Segar dan masih panas. Zheng Jiawei sama sekali tidak takut dengan amarah Wu Hai, dan membujuknya dengan suara lembut. Sudah kubilang aku tidak mau makan lagi. Kita bicarakan besok saja. Wu Hai bahkan tidak melihatnya, tapi duduk di samping sambil membolak-balik majalah seni. Zheng Jiawei mengambil 2 langkah hati-hati ke depan, merebut majalah dari tangan Wu Hai, mengambil makanan dan meletakkannya di depannya. Sudah kubilang, kau tidak bisa begini. Pameranmu akan segera dimulai, dan kau masih harus menyelesaikan 5 lukisan. Dan sekarang kau mogok makan. Katakan saja apa maumu. Zheng Jiawei menatap studio yang berantakan di depannya dan tak kuasa menahan diri untuk mulai mengomel lagi. Umumnya, terdapat 2 rumah tangga di satu lantai, tetapi Wu Hai adalah satu-satunya yang tinggal di sana. Ia membeli seluruh lantai 2 dan menghubungkannya, menggunakan satu ruangan sebagai studio dan yang lainnya sebagai ruang tamu. Studio biasanya cukup rapi dan semuanya pada dasarnya berada di tempatnya. Kini yang tersisa hanyalah kertas-kertas gambar beterbangan, ada yang robek berkeping-keping, ada yang kusut menjadi bola-bola. Semuanya berserakan di tanah. Intinya, Wu Hai tidak membiarkan siapapun membersihkannya. Zheng Jiawei tahu ini, jadi ia berjalan hati-hati karena takut menginjaknya. Kembalilah, berisik sekali. Wu Hai menunjuk ke arah pintu setelah majalahnya diambil. Xiao Hai, makanlah. Anggap saja ini permohonan dariku. Zheng Jiawei, seorang pria dewasa, begitu rendah hati. Jika Wu Hai tidak terbiasa, ia pasti sudah merinding sekujur tubuhnya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Xiaolin menyukai orang sepertimu, kata Wu Hai dengan kesal sambil berdiri. Sayang, aku suka aku seperti ini karena aku bertanggung jawab. Saat membicarakan kekasihnya, Zheng Jiawei langsung menunjukkan senyum manisnya. Menjijikan sekali, ayo pergi, kata Wu Hai segera, tak tahan lagi. Baiklah, Xia Hai, tokonya tutup karena renovasi, jadi makan saja yang lain dulu. Bagaimana mungkin kamu punya energi untuk melukis tanpa makan? Kata Zheng Jiawei dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak mau makan, pergi saja, kata Wu Hai tegas. Ya, sepertinya aku hanya bisa meminta Xiaolin untuk datang menemui kakaknya. Aku tidak ingin Xiaolin khawatir, tapi, melihat tekad Wu Hai, Zheng Jiawei mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Oke, aku mengerti. Aku akan memakannya. Keluar dari sini sekarang. Nada bicara Wu Hai semakin keras, dan dia langsung berteriak. Kalau begitu, Xia Hai, ingat, minum supnya dulu untuk menghangatkan perutmu, baru makan. Setelah makan, tidurlah lebih awal. Zheng Jiawei tersenyum dan menjelaskan secara rinci. Selama ini, Wu Hai tidak mengatakan sepatah kata pun, dan saya tidak tahu apakah dia mendengar sesuatu. Terdengar suara bang pintu ditutup, dan Zheng Jiawei pergi dengan tenang. Setiap kali ia mengancam Xiaolin, Wu Hai selalu mendengarkan. Namun, kali ini sepertinya tidak berhasil. Begitu Zheng Jiawei pergi, Wu Hai langsung berdiri dan mencium aroma makanan yang telah disiapkan. Baunya busuk sekali, seperti MSG. Wu Hai memasukkan semua barang itu ke dalam kantong sampah dengan jijik. Klik, klik, dia berjalan ke ruang tamu dengan sandalnya, berbaring di tempat tidur dan mulai melamun. Wu Hai adalah seorang pelukis, salah satu pelukis terbaik di antara generasi muda. Ini adalah pameran seni keduanya dalam hidupnya, dan ini sangat penting. Saking pentingnya, Wu Hai selalu cemas setiap hari. Jika bukan karena toko Yuanming, ia pasti kesulitan makan. Pameran tinggal 2 bulan lagi, dan Wu Hai masih membutuhkan 2 lukisan tema dan 3 lukisan lainnya. Beban kerjanya sangat berat. Seni membutuhkan inspirasi yang paling besar. Bagaimana mungkin ada inspirasi jika Anda lapar dan belum makan? Menjengkelkan. Wu Hai sedang berbaring, tetapi tiba-tiba duduk dan berteriak keras. Wu Hai kini tampak seperti seorang seniman. Pakaiannya bernoda cat, bahkan wajahnya yang halus dan bersih pun tak luput. 2 kumis yang biasanya ia sayangi kini berantakan, belum lagi rambutnya. Dadada, Wu Hai berjalan ke jendela dan melihat para pekerja dekorasi yang masih sibuk di luar. Ia begitu kesal hingga merobek lukisan lain yang setengah jadi. Yuanming, yang selalu ada dalam pikiran Wu Hai, menerima paket hadiah itu. Setelah menyelesaikan tugas, 2 hadiah telah terkumpul tetapi belum dikumpulkan atau diperiksa. Kali ini lebih tepat disebut sebagai paket hadiah,
karena isinya sebenarnya dua hal, satu peralatan untuk mencicipi anggur, dan satu lagi anggur utama. Peralatan yang diberikan kali ini adalah yang terbaik untuk minum. Dan 3 set diberikan pada satu waktu, masing-masing dengan pola plum, anggrek, dan bambu yang dilukis di atasnya. Kendi anggur adalah kendi anggur yang terbagi. Satu botol dapat menampung hingga 5 tael, dan setiap kendi anggur dilengkapi dengan 3 cangkir. Semuanya terbuat dari porselen halus, dengan bodi tipis dan halus. Saat dipegang, cangkir-cangkir tersebut sedikit tembus cahaya, dan pola-pola pada dinding cangkir dapat terlihat samar-samar. Terlihat jelas bahwa setiap cangkir dibuat dengan sangat teliti. Mengapa hanya ada 3 dari 4 tuan prem, anggrek, bambu, dan kerisan? Tanya Yuan Ming penasaran. Namun sistem tidak merespon dan tidak menjawab. Bos Yuan, apakah kalian perlu menutup tempat ini agar tidak berdebu? Yuan Yao, yang berada di lantai 2, tiba-tiba mendengar suara Tuan Feng dari lantai bawah. Dia menuruni tangga dengan cepat sambil mengeluarkan suara dong-dong-dong. Apakah di luar sudah siap? Yuan Ming sedikit terkejut. Sudah selesai. Sebentar lagi selesai. Mudah sekali. Apa kau mau menutup toko ini? Kata Tuan Feng sambil tersenyum, tubuhnya berlumuran kapur. Tuan Feng memang sudah berpengalaman. Maaf merepotkan. Saya akan mengurus dapur saja. Yuan Ming mengangguk, lalu mengambil tirai besar dari meja dapur dan mulai menutupinya. Saya di sini untuk membantu Bos Yuan. Ini pekerjaan terakhir hari ini. Kita tinggal memperbaikinya besok. Tuan Feng mengambil alih tirai besar dan berbicara tentang kemajuan renovasi dengan serius. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu, Tuan Feng, kata Yuan Ming sopan. Bukan masalah besar. Tuan Yuan sangat perhatian, begitu pula kami semua. Jangan khawatir, kami pasti akan membuatnya indah untukmu, kata Tuan Feng dengan murah hati. Setelah kedua pria itu memasang tirai, Tuan Feng memimpin anak buahnya untuk mulai merobohkan tembok. Ia menggunakan metode yang paling memakan waktu dan tenaga, yaitu melepas kepala-kepala yang berputar satu persatu, lalu mulai memperbaikinya. Yuan Ming sedang memikirkan hadiah baru itu dalam benaknya. Sistem menampilkan pesan hadiah anggur adalah anggur pitong, yang diseduh dari bambu hidup. Inilah alasan mengapa Yuan Ming tidak langsung mengklaim hadiahnya. Bambu hidup itu seharusnya ditanam di lantai 2 kedai, tetapi sekarang sudah gundul, jadi wajar saja jika beberapa bambu aneh muncul begitu saja. Tentu saja, tidak perlu khawatir sekarang, karena kita akan baik-baik saja dengan tutupan bambu lainnya. Lihat hadiah lainnya. Setelah beberapa saat, Guru Feng telah menyingkirkan batu bata tersebut dan siap untuk mulai memoles dan mengisinya. Bos Yuan, sebentar lagi akan berdebu, bagaimana kalau Anda naik ke atas dan beristirahat? Tanya Tuan Feng berbalik. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Feng. Yuan Ming mengangguk, membuka salah satu sisi meja panjang, kembali ke atas, dan belajar perlahan. Di sisi lain, Wu Hai, yang telah membuang semua makanan ke tempat sampah, tiba-tiba mengeluarkan suara gemericik di perutnya, yang mengingatkan pemiliknya bahwa sudah waktunya makan. Aku lapar sekali. Wu Hai menyentuh perutnya dan mengeluarkan ponselnya untuk memesan makanan. Ia memandangi hidangan lezat di foto-foto itu dan perlahan-lahan memilih. Saat sedang memilih, Wu Hai melempar ponselnya dengan suara bang. Apa-apaan ini? Benar-benar tak enak. Ia berdiri dan berjalan dengan cemas, ketika tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Klak! Wu Hai mengeluarkan kotak makan siang dari tempat sampah. Kotak itu memang layak disebut kotak makan siang Hotel Bintang 5. Kotak itu ternyata dikukus dalam tong kayu. Ada tong kayu kecil berisi nasi di dalamnya. Kotak itu masih utuh meskipun seseorang membuangnya dengan keras. Nasi di dalamnya bening, beraroma kayu dan nasi, serta sedikit mengepul. Namun, setelah terbiasa dengan beras Jinshan Kiao Premium yang disediakan Yuan Ming, beras tersebut hanya bisa dianggap biasa saja. Bagi Wu Hai yang pemilih, ia bisa menemukan 100 hal yang membuatnya tidak puas. Untungnya, sekarang tidak perlu makan. Setelah berjalan-jalan lagi sambil dong-dong-dong, Wu Hai tiba-tiba menarik Buddha giok dari lehernya. Ia mengeluarkan beberapa majalah yang baru saja dibacanya dan menumpuknya, lalu menutupinya dengan kotak rokok. Ia meletakkan patung Buddha giok di atasnya dan nasi dalam tong kayu di bawahnya. Ia mengeluarkan 3 batang rokok dan menyalakannya satu persatu, berpura-pura sedang menyembah Buddha. Ia bergumam dalam hati, mohon restu Bos Yuan untuk membuka toko lusa. Bos Yuan, saya, Wu Hai, akan membakar dupa untukmu. Wu Hai mengucapkan beberapa patah kata, lalu mengubah kalimatnya. Membakar dupa untuk Bos Yuan, berdoa agar tokonya buka lusa. Aku sudah menawarimu dupa, Bos Yuan. Aku pasti akan membukakan pintu lusa. Sambil menggumamkan hal-hal ini, Wu Hai tampak cukup saleh, tetapi jika Yuan Ming tahu, dia mungkin lebih suka beristirahat selama 2 hari lagi. Yuan Ming belum mati. Keesokan paginya,
Yuan Ming langsung pergi ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota di distrik Huicheng untuk mengajukan permohonan izin penjualan minuman keras. Ia membawa semua dokumen yang diperlukan, termasuk izin edar makanan, sehingga proses pengajuannya sangat cepat. Mohon tunjukkan struk pembelian alkoholnya. Petugas yang memproses sertifikat tersebut memeriksa dan memastikan semuanya. Ini dia. Yuan Ming mengeluarkan sebuah daftar dan menyerahkannya. Semua dokumen di sini ditangani oleh Yuan Ming sendiri sebelumnya, kecuali daftar anggur yang disertakan ini. Yuan Ming menangani formulir pendaftaran untuk peredaran minuman keras, dan jenis bisnis yang tercantum di bawah ini pada dasarnya mencakup semua jenis minuman keras di pasaran. Kota ini sekarang memiliki layanan khusus untuk pemrosesan dokumen cepat, dan karena latihan menjadikan sempurna, Yuan Ming mendapatkan dokumen barunya hanya dalam waktu 2 jam. Saya bergegas kembali ke toko, dan Guru Feng sudah menunggu di sana untuk melakukan pekerjaan perbaikan terakhir. Setelah beberapa perbaikan yang sibuk, Yuan Ming baru saja makan. Saat Tuan Feng selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Bos Yuan, pekerjaannya sudah selesai, dan semennya hampir kering. Tuan Feng mulai menyerahkannya kepada Yuan Ming dengan serius. Baiklah, ini saldo lengkapnya. Tuan Feng, silakan klik. Yuan Ming mengeluarkan uang tunai dan menyerahkannya kepada Tuan Feng. Tidak masalah, aku masih percaya pada karakter Bos Yuan, kata Tuan Feng sambil tersenyum sambil menghitung uang itu. Ya. Yuan Ming mengangguk, diam-diam memperhatikan Tuan Feng selesai menghitung lalu pergi. Yuan Ming menutup pintu toko dengan bunyi crash, melihat ke dinding dengan lubang pintu, dan langsung mengklik untuk menerima hadiah. Kemudian Yuan Ming mulai membersihkan debu di toko dan menurunkan tirai. Begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan sehingga ia hampir tidak punya waktu untuk beristirahat selama 2 jam berikutnya. Yuan Ming bagaikan seekor lebah kecil yang rajin bekerja. Saat aku sadar kembali, pakaianku dan celanaku sudah penuh dengan tanah. Yuan Ming dengan tenang namun cepat naik ke atas untuk mandi. Ketika dia kembali ke lantai pertama, Yuan Ming teringat pemandangan dinding udang ceri yang baru saja diterimanya dan maju untuk memeriksanya. Ini layak menjadi sebuah sistem. Hanya itu yang Yuan Ming rasakan saat ini. Pemandangan di depannya, berpadu dengan pemandangan di halaman luar tembok, begitu indah. Ada udang ceri merah muda yang berenang perlahan di air, dan beberapa tanaman air hijau tersebar di antaranya. Melalui kaca, samar-samar Anda dapat melihat halaman indah di seberangnya, dan cabang-cabang pohon cerabaple terdekat samar-samar memperlihatkan buah cerabaple berwarna merah air. Yuan Ming mengulurkan tangannya dan mendorong pelan, dan kaca yang tampak sangat berat itu pun terbuka, memperlihatkan lengkungan bundar kecil. Ia menundukkan kepalanya sedikit dan berjalan memasuki halaman. Rasanya seperti memasuki pemandangan elegan dan indah lainnya, bukan seperti kedai minuman. Menengok ke belakang, saya melihat pemandangan dinding telah tertutup otomatis, yang sama sekali tidak terlihat aneh. Di sebelah pohon cerabaple terdapat dinding kaca biru muda dengan sedikit warna merah muda, seolah-olah kelopak cerabaple mengambang di dalamnya. Ini karya seni yang luar biasa. Yuan Ming mengangguk memuji. Jelas siapa yang dipujinya. Lagi pula, dialah yang mencetuskan ide itu. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.